Shalom Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kemarin kita belajar tentang bagaimana untuk memiliki kebiasaan bersyukur. Nah, sebetulnya ada banyak hal yang kita harus pelajari, harus kita praktekkan sampai menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan yang otomatis kita lakukan dalam keseharian kita. Salah satunya, yang lain adalah tentang mengampuni. Nah, ini penting sekali saudara, untuk kita punya kebiasaan mengampuni. Kenapa? Karena ini adalah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, harus dipraktekkan. Matius 18 ayat 21 bilang begini, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Di ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wih, saudara, Tuhan bilang, kita harus mengampuni saudara kita 70 kali 7 untuk sebuah kesalahan yang sama. Artinya apa? Lalu jangan lalu dihitung ya, berarti 490 kali Pak. Jadi lalu saudara ngitungin ya, tiap dia melakukan kesalahan yang sama dihitung nih, 1. Bikin salah yang sama lagi, 2. Begitu 491 selesai, tidak ada lagi pengampunan untukmu. Enggak begitu caranya saudara ya. Itu artinya bahwa kita harus memiliki kebiasaan mengampuni. Harus selalu diampuni. Kalau dia bikin salah, dia menyesal, harus selalu diampuni. Nah, karena itu, untuk punya kebiasaan mengampuni, kita harus sering latihan. Setuju? Untuk kita mahir dalam sesuatu, mesti sering latihan. Berarti harus sering disalahin sama orang ya. Harus banyak orang bersalah kepadamu supaya engkau bisa belajar untuk mengampuni. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada banyak orang bikin salah sama saudara, itu artinya engkau harus mengucap syukur. Haleluya. Kenapa? Karena engkau jadi punya banyak kesempatan untuk belajar mengampuni. Saudara, mengampuni bisa menjadi kebiasaan, dan sebuah kebiasaan harus dilatih ya, sama seperti kita mengucap syukur, bisa dilatih. Ada sebuah studi yang dipublikasikan di European Journal of Social Psychology. Dibilang begini, ada sebuah kebiasaan baru itu dapat dibentuk. Jadi seseorang dapat memiliki sebuah kebiasaan baru ketika dia melakukan hal itu terus-menerus selama 18 hari sampai 254 hari. Atau rata-ratanya harus ada 66 hari untuk sebuah kebiasaan menjadi otomatis atau menjadi permanen. 66 hari. Rata-rata ya, tapi maksimalnya ada yang sampai 254 hari. Atau mungkin juga lebih lama. Ini kan hanya penelitian terbatas untuk sebagian orang saja. Jadi, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara masih susah mengampuni orang lain, ayo latihan terus. Ayo belajar terus, minta pimpinan Tuhan Roh Kudus. Karena memang perubahan untuk bisa biasa mengampuni itu ada prosesnya. Ada prosesnya. Kolose 3 ayat 10 bilang begini, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi hidup kita ini Bapak Ibu Saudara itu terus-menerus diperbaharui, terus-menerus diubah. Nggak akan berhenti sampai kita nanti pulang ke surga. Terus-menerus diperbarui sampai
kita serupa dengan sifat-sifat Kristus. Jadi perbaikan itu terus-menerus, pembaharuan itu terus-menerus, termasuk bagaimana kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar untuk mengampuni sampai menjadi sebuah kebiasaan. Hal ini sangat penting karena Matius 6 ayat 14 bilang begini, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, mari kita mau terus belajar sampai mengampuni menjadi sebuah kebiasaan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.